Pada akhir tahun 2019, di Wuhan, Cina, muncul sebuah virus baru yang diberi nama coronavirus atau lebih dikenal sebagai COVID-19. Hingga pada bulan Maret 2020, COVID-19 ini telah tiba di Indonesia, membuat sebuah keresahan bagi masyarakat. Dan pada akhirnya, penyakit yang menimbulkan gejala influenza ini dinyatakan sebagai pandemik di seluruh dunia. Hingga awal bulan Juni 2020, Kementerian Kesehatan Indonesia menyatakan ada 28.000 lebih warga Indonesia yang positif COVID-19. Dan dari hari ke hari masih terus bertambah. Hal ini tentunya menjadikan kita was-was dan sulit untuk bergerak bebas. Tapi, tenang saja, selama kita mengikuti protokol kesehatan yang telah dianjurkan oleh pemerintah, kita tidak perlu terlalu panik. Pepatah mengatakan bahwa mencegah lebih baik daripada mengobati. COVID-19 ini dapat kita cegah dengan cara mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, membasuh tangan setelah memegang benda di luar ruangan dengan sabun dan air mengalir, dan jika tidak ada sabun dan air mengalir, dapat menggunakan hand sanitizer. Memperkuat imun tubuh dengan makanan yang bergizi. Berolahraga secara rutin di bawah sinar matahari pagi. Menjaga kebersihan benda-benda di rumah. Memakai masker saat beraktivitas di luar rumah. Menerapkan physical distancing. Pada kondisi seperti ini, kita masih banyak beraktivitas di luar ruangan. Cara yang paling sederhana yang dapat kita lakukan untuk mencegah penyebaran COVID adalah dengan secara rutin membasuh tangan. Dapat juga dengan menggunakan hand sanitizer untuk menjaga sterilitas atau kebersihan diri dari virus yang akan menyerang, sehingga pergerakan kita juga akan lebih aman. Ingat, hand sanitizer ini digunakan pada saat tidak ada sabun dan air ketika kita berada di luar ruangan. Namun, jika ada sabun dan air, lebih baik menggunakan sabun dan air. Dan jangan menggunakan hand sanitizer secara berlebihan, karena sesuatu yang digunakan secara berlebihan pasti menimbulkan dampak yang tidak baik. Hand sanitizer dapat kita buat secara mandiri loh. Kali ini kami akan menjelaskan pembuatan hand sanitizer yang aman dan sudah memenuhi standar WHO. Setiap produk yang dihasilkan pasti ada kekurangan dan kelebihannya. Kelebihan dan kekurangan bahan hand sanitizer rekomendasi WHO. Kelebihan, bahan-bahan sudah teruji karena direkomendasikan oleh ahli. Memiliki takaran yang pas dan telah teruji. Penggunaan gliserol dapat membantu melembabkan kulit. Kadar alkohol yang tinggi yang telah ditetapkan lebih efektif sebagai zat antiseptik. Kekurangan, bahan yang dibutuhkan sulit didapatkan. Kekurangan, bahan yang dibutuhkan sulit didapatkan di toko-toko biasa dan biasanya hanya dapat didapatkan di toko bahan kimia. Yang berikutnya, membutuhkan takaran yang pas dengan gelas takar. Yang ketiga yaitu biaya yang dibutuhkan relatif mahal. Dan yang terakhir, membutuhkan waktu lebih lama dibandingkan hand sanitizer dengan bahan yang lain. Ada beberapa alat dan bahan yang harus kita sediakan. Bahan yang digunakan cukup mudah didapat dari toko bahan-bahan kimia. Bahan yang dibutuhkan yaitu alkohol dengan kadar 96% sebagai zat aktif. Kemudian asam peroksida atau H2O2 dengan kadar 3% sebagai antimikroba. Yang berikutnya adalah gliserol dengan kadar 98% berfungsi sebagai pelembut kulit. Air suling atau air yang sudah dipanaskan dan diendapkan
atau Aquades. Dan yang terakhir adalah pemberi aroma dengan kadar 0,5 sampai dengan 2%. Alat yang digunakan yaitu botol dengan ukuran 100 ml, pengaduk dari besi atau kaca, wadah pencampur yang ada takarannya. Langkah-langkah yang harus kita lakukan. Yang pertama, tuangkan alkohol dengan konsentrasi 96% sebanyak kurang lebih 833,3 ml. Berfungsi sebagai zat dasar antiseptik ke dalam wadah berukuran 1 liter. Langkah yang kedua, tambahkan H2O2 dengan kadar 3% sebanyak 41,7 ml yang berfungsi sebagai pelengkap antiseptik pembunuh bakteri pada campuran. Yang ketiga, tambahkan gliserol dengan kadar 98% sebanyak 14,5 ml yang berfungsi sebagai pelembab pada kulit. Sebelum gliserol ditambahkan, gliserol diencerkan sedikit menggunakan air suling atau air yang sudah dididihkan. Yang keempat, tambahkan Aquades atau air yang sudah dididihkan sebanyak 110,5 ml. Yang kelima, tambahkan pemberi aroma dengan kadar 0,5 sampai 2%. Kita aduk campuran beberapa menit hingga campuran merata. Dan yang terakhir adalah tuangkan campuran ke dalam botol berukuran 100 ml. Ingat ya, gunakan hand sanitizer dengan bijak. Hand sanitizer digunakan ketika keadaan darurat. Jika ada air dan sabun, lebih baik menggunakan air dan sabun saja. Mari kita bersama-sama mematuhi protokol kesehatan yang telah ditetapkan, serta tetap menjaga kebersihan, jaga jarak, dan menggunakan masker setiap keluar rumah. Salam sehat dan terima kasih.